sementara kematian adalah sesungguhnya hakikatnya melekat. Di mana dalam halaman 7 sampai 9 itu di situ kematian bukan rusaknya organ tubuh, melainkan melanjutkan proses perjalanan menuju pulang kepada Tuhan. Jadi saya diterjemahkan dengan bahasa saya bahwa kalau hidup ini adalah suatu kesadaran pada dimensi tertentu atau pada dimensi sadar, dan ketika kematian juga dimaknai sebagai tempat pulang, di mana juga dikatakan mati itu indah seperti yang dijelaskan oleh Buya tadi, maka kematian itu juga adalah juga kehidupan, karena di situ ada dimensi kesadaran juga tentang kematian ini. Nah, pertanyaan saya barangkali Buya, sebetulnya yang abadi itu kehidupan atau yang abadi itu kematian? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang abadi itu kehidupan. Iya. Kematian itu adalah ketiadaan. Iya. Dan kehidupan tidak pernah berhenti kok. Sampai nanti ketika kiamat datang, digulung langit bumi habis. Setelah itu apakah berhenti ya Allah tidak menciptakan kehidupan lagi? Apa sudah pensiun Tuhan? Ini kan pertanyaan. Sampai di situkah kekuasaan Tuhan mencipta? Ini kan satu jawabannya kita akan menggelitik kita dong. Makanya juga jangan disalahkan kalau saya bertanya, kehidupan kita sekarang ini episode yang keberapa? Betul. Bahkan pertanyaan kita lebih lanjut, apakah tidak mungkin di planet lain yang kondisinya sama dengan bumi juga di sana ada makhluk juga? Tapi kadang-kadang pertanyaan para ulama, nanti nabinya bagaimana? Nabi Muhammad kan untuk alam semesta. Ya di sana juga ada alam semesta itu makhluk yang ada di bumi ini. Di sana juga Nabi alam semesta juga makhluk yang ada di planet yang lain juga. Ya karena jarak tempuhnya dari satu planet ke planet yang lain itu sampai ratusan ribu tahun cahaya. Ya artinya yang secara logika kita tidak akan bisa mencapai ke sana. Dan apakah planet-planet itu hanya bumi saja? Tidak. Ini satu galaksi saja. Itu bermiliar-miliar planet. Galaksi yang lain. Sedangkan galaksi yang lain juga sama punya planetnya, bintangnya bermiliar-miliar. Dan galaksi yang baru tertangkap oleh mikroskop Hubble itu terakhir itu baru 10 yang bisa diterangkan tuh. Yang lainnya yang bintang-bintang itu ternyata galaksi juga. Seberang sananya kosong atau padat. Seberang sananya lagi masih ada pula. Tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Dan ketika otak Anda berhenti sampai di situ tidak bisa menjawab, itulah Al-Arsyul Azim, itulah namanya aras. Aras itu adalah ketidakmampuan otak kita menjelajah ke sana. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan ars yang maha besar. Jadi berapa miliar triliun pangkat triliun ya itu galaksi-galaksi itu. Jadi saya kira kehidupan tidak akan pernah berhenti. Kematian itu hanya selingan saja ya untuk kehidupan yang lebih sempurna lagi semacam itu. Dan ini beberapa keyakinan dalam beberapa agama memang semacam itu, bahwa kematian itu hanya fase saja semacam itu dan kita perjalanan. Cuman yang jadi pertanyaan bagi saya begini, tadi saya katakan fokuslah kamu mau pulang, jangan mikirin apa yang kau tinggalkan. Ada dua kemungkinan, ketika TKW itu majikannya galak, sering ditabokin, dia pengen pulang. Betul nggak? Ya. Begitu habis kontraknya, alhamdulillah besoknya pulang, lega banget kan gitu. Tetapi sebaliknya mungkin saja majikannya sangat sayang sekali, memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Banyak ya yang saya majikannya, ketika dia pulang dia menangis berpisah dengan majikannya itu. Betul nggak? Kita di dunia begitu.
Makanya orang miskin yang hidupnya susah, makanya cari puntung rokok, cari sampah-sampah. Begitu pulang dia gembira sekali daripada aku berkumpul dengan kunyuk-kunyuk seperti ini. Ya kan gitu. Nah, oleh karena itu semakin banyak yang kau cinta di dunia ini, semakin keberatan hati untuk pulang. Terima kasih. Luar biasa.